two, one. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Eye in the Sky yang dirilis pada tahun 2015. Film yang menceritakan sebuah target operasi penyerangan terhadap sekelompok teroris dengan menggunakan peralatan dan senjata super canggih, namun terhalang dengan sisi kemanusiaan karena adanya seorang anak kecil yang berada di lokasi teroris tersebut. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga dari Alia dan kedua orang tuanya, serta aktivitas di sebuah daerah bernama Eastlake di Nairobi, Kenya. Scene beralih di daerah Inggris memperlihatkan Kolonel Catherine Powell yang terbangun di pagi buta. Dia menuju ruang kerjanya bersama anjingnya bernama Rocco. Di ruang kerjanya terlihat foto-foto para teroris yang merupakan target operasinya. Kolonel Powell mendapatkan email dari Jenderal Benson yang menginfokan bahwa militan Somalia, Al-Shabaab, telah mengeksekusi seorang pria di Nairobi. Pria tersebut diklaim sebagai mata-mata yang bekerja pada Badan Intelijen Kenya dan Inggris. Al-Shabaab sendiri merupakan kelompok ekstremisme di Kenya, di mana kelompok ini pada 2 tahun yang lalu telah menyerang sebuah pusat perbelanjaan di Nairobi yang menyebabkan 67 orang tewas dan 175 orang luka-luka. Al-Shabaab ingin menjalankan hukum syariah di seluruh benua Afrika. Terlihat Kolonel Powell memasuki ruangan khusus di mana Sersan Sadik menyampaikan bahwa dokumen operasi yang diberi nama Operasi Igret telah siap. Salah satu anggota baru dari Al-Shabaab yaitu seorang anak bernama Muhammad Abdi Salam atau disebut dengan Shihak baru saja mendarat di bandara Nairobi, Kenya. Shihak dijemput oleh seorang yang tidak diketahui namanya di pangkalan udara di Nevada, Amerika, di mana sedang ada briefing yang dipimpin oleh Kolonel Powell secara online. Kolonel Powell memerintahkan Letnan Steve Watt yang seorang pilot, Kerry Gerson dan Matt Lefrey untuk menjalankan operasi yang diberi nama Operasi Igret, di mana mereka akan terbang pada operasi bersama di atas Somalia, Kenya, Nairobi. Dia menambahkan bahwa mereka mempunyai intel yang mengatakan akan ada pertemuan anggota kunci Al-Shabaab di sebuah rumah di pinggiran Parkland. Rumah tersebut milik seorang pria bernama Shahid Ahmed yang merupakan seorang fasilitator Al-Shabaab. Kolonel Powell meminta mereka untuk memeriksa keberadaan dari 2 orang, yaitu Abdullah Al-Hadi dan Aisyah Al-Hadi. Aisyah Al-Hadi sebelumnya bernama Susan Helen Danforth, merupakan sosok radikal di daerah London Barat di mana dia bertemu Al-Hadi dan menikah. Kedua orang itu terkait dengan bom bunuh diri yang baru terjadi di Kenya dan baru saja mengeksekusi seorang agen Kenya mereka. Kedua orang ini termasuk dalam daftar orang-orang dengan nomor urut 4 dan 5 paling dicari di Afrika Timur dan telah dilacak selama 6 tahun. Dan kedua orang ini akan berada di Nairobi hari ini dan memanfaatkan rumah di pinggiran Parkland sebagai titik transit untuk merekrut 2 anggota baru, yaitu Muhammad Abdi Salam atau Shihak yang telah mendarat di Nairobi dan Rashid Hamud atau Kondor yang masih dalam penerbangan menuju Nairobi. Kolonel Powell mengatakan bahwa tugas mereka adalah menjadi mata di langit untuk melihat aktivitas kelompok ini, dan dia menegaskan bahwa ini merupakan operasi penangkapan, bukan operasi pembunuhan. Go brief. Thank you guys. All right, you're good. Don't suck. I'm here. Get comms. Sebuah mobil memasuki halaman rumah target. Terlihat drone pengintai berbentuk burung berada di sana dan sedang mengawasi aktivitas di rumah itu. Drone burung tersebut dikendalikan oleh anggota mereka di Kenya yang diberi kode PAC-9 dan anggota yang diberi nama kode Showman 5 menginformasikan kepada Kolonel Powell bahwa Shihak telah sampai dan masuk ke rumah target dan diperkirakan Kondor akan mendarat dalam 1 jam lagi. Scene beralih, Alia membawa roti yang telah disiapkan ibunya untuk dijual di sebuah meja kecil di pinggir jalan.
Jenderal Benson membuka dan memimpin sebuah briefing yang diberi nama Cobra bersama Menteri, Jaksa Agung, dan staf ahli untuk membicarakan dan menyaksikan penangkapan Aisha Al-Hadi atau Danforth. Anggota kedua, yaitu Rashid Hamud atau Condor, telah mendarat dan dijemput kembali oleh orang yang tidak diketahui namanya. Showman 5 kembali mengkonfirmasi bahwa Condor telah sampai dan masuk ke rumah target. Kolonel Powell meminta Showman 5 untuk menggerakkan drone tersebut mendekati rumah agar keadaan di dalam rumah dapat terlihat. Drone burung tersebut mulai bergerak perlahan mendekati jendela rumah. Namun, jendela rumah tertutup dengan tirai dan gorden sehingga tidak terlihat keadaan di dalam rumah. Ada pergerakan dua orang yang keluar dan menuju mobil. Berdasarkan identifikasi wajah, dapat dipastikan bahwa kedua orang itu adalah Seahawk dan Condor. Selanjutnya, ada seorang wanita yang keluar dari rumah dan menuju mobil. Namun wajahnya tidak terlihat, sehingga tidak dapat diidentifikasi apakah wanita itu Danforth atau bukan. Kolonel Powell meminta Showman 5 untuk mengikuti mobil tersebut. Bravo 27. Zoom out. Not 20, Showman 50. Showman menginformasikan bahwa mobil tersebut menuju East Lake, di mana di daerah tersebut mereka tidak dapat melakukan serangan darat, dikarenakan di daerah itu masuk dalam kontrol Al-Shabaab. Dikhawatirkan apabila tetap dilakukan serangan, maka akan memicu terjadinya pembantaian. Seahawk dan Condor serta wanita yang diduga Danforth sampai di sebuah rumah dan masuk ke dalam rumah yang disebut rumah milik Amadou Mukhtar yang merupakan seorang pedagang di Somalia. Kolonel Powell meminta Showman 5 untuk menempatkan orang di sekitar rumah tersebut agar dapat mengontrol drone melihat keadaan di dalam rumah. Showman 5 kemudian meminta Fact9 agar Ringo menyamar untuk mendekati rumah target. Ringo pun mendekati daerah target dengan menyamar menjadi penjual ember agar tidak dicurigai. Saat sudah di titik yang dirasa aman, Ringo menerbangkan drone pengintai yang berbentuk kumbang. Drone kumbang tersebut terbang secara perlahan memasuki rumah target dan hinggap di kuda-kuda atap rumah. Pada ruang utama terlihat berkumpul 4 orang, di mana 2 orang telah teridentifikasi sebagai Seahawk dan Condor. Saat wajah wanita tersebut menghadap ke atas, yang kemudian diidentifikasi wajah, dipastikan wanita tersebut adalah Aisha Al-Hadi atau Danforth. Kolonel Powell meminta persetujuan kepada Jenderal Benson untuk melakukan serangan. Jenderal Benson pun meminta persetujuan kepada Menteri Bryan. If you agree, Minister. Namun staf ahli, Angela, yang didukung Jaksa Agung, George, menolak dilakukan serangan dikarenakan operasi militer kali ini merupakan operasi penangkapan, bukan operasi pembunuhan. Tidak lama, datang seorang laki-laki yang berdasarkan identifikasi wajah dipastikan sebagai Abdullah Al-Hadi. Kolonel Powell kemudian meminta agar menerbangkan drone untuk melihat ruangan lain. Terlihat seorang laki-laki yang diduga bernama Osman Abadi sedang mempersiapkan rompi bunuh diri dan sejumlah peledak. Osman Abadi merupakan pemasok bahan peledak dalam pemboman Lamu. Kolonel Powell meminta masukan dari Harold. Harold mengatakan karena ini merupakan operasi penangkapan sehingga hanya boleh melakukan serangan dengan persentase kerusakan rendah. Namun dikarenakan di dalam rumah target terdapat sejumlah peledak sehingga akan berpotensi menyebabkan serangan menjadi persentase kerusakan tinggi. Harold juga mengatakan untuk melakukan serangan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung. Kolonel Powell kembali meminta Jenderal Benson untuk memintakan persetujuan dari Jaksa Agung dengan pertimbangan adanya sejumlah peledak di dalam rumah tersebut yang dapat menjadi sebuah ancaman serius bagi penduduk sipil. Jaksa Agung, George, setuju dengan pertimbangan itu.
Namun, staf ahli Angela dan Menteri Brian tidak setuju dan meminta untuk tetap menunggu serangan. Kolonel Powell tetap berkeras dan meminta Steve dan Carey mempersiapkan prosedur untuk serangan rudal ke rumah target. Yes, ma'am. Abdullah Al-Hadi, Danforth, serta yang lainnya meninggalkan ruangan utama dan menuju kamar tempat sejumlah peledak berada. Osman mulai memakaikan rompi yang kemudian diselipkan beberapa peledak pada Shihak dan Condor. Melihat itu, Kolonel Powell meminta persetujuan segera kepada Jenderal Benson karena dikhawatirkan mereka akan segera keluar dari rumah target. We need a decision, Minister. Jenderal Benson kemudian menelpon Menteri Luar Negeri untuk meminta izin melakukan serangan. Namun, Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa dia tidak dapat menyetujui serangan rudal kepada warga Amerika tanpa persetujuan dari Sekretaris Negara Amerika. Sekretaris Negara Amerika mengatakan bahwa apabila seorang telah bergabung dengan Al-Shabaab, berarti dia telah menjadi musuh Amerika, sehingga keluarga negaraannya tidak dapat melindunginya. Atas persetujuan itu, Kolonel Powell meminta Steve untuk segera melakukan serangan ke rumah target. Namun, saat semua prosedur sudah dilakukan dan siap untuk melakukan serangan, tiba-tiba terlihat Alia berjalan dan menuju tempat jualannya, yang ternyata berada persis di sebelah rumah target. Steve mencoba menunggu. Namun Kolonel Powell terus meminta Steve untuk segera melakukan serangan, karena kesempatan tersebut hanya datang sekali dan banyak yang harus dipertaruhkan apabila orang-orang tersebut lolos, daripada hanya seorang anak kecil. Steve masih tetap bertahan tidak melakukan serangan, dan meminta Kolonel Powell untuk menjalankan prosedur CDE atau Collateral Damage Estimation. Selama prosedur CDE belum dijalankan, maka dia akan menahan senjatanya. Kolonel Powell setuju untuk menjalankan CDE. Dia meminta Showman Pipe untuk menyuruh Ringo membeli seluruh roti Alia dan menyuruhnya segera pergi menjauh dari lokasi target. Nahas bagi Ringo, saat dia membeli roti-roti Alia, salah satu penjaga mengenali Ringo dan mencoba menangkapnya. Ringo pun melemparkan ember berisi roti kepada penjaga itu dan langsung melarikan diri. Ringo menyelinap ke halaman salah satu rumah dan bersembunyi di bawah mobil tua. Saat kamera drone dialihkan, terlihat Alia mengambil kembali roti-roti yang berserakan di tanah untuk dijual kembali. Hal ini menyebabkan serangan masih belum dapat dilakukan. Kesabaran Kolonel Powell sudah mulai habis. Dia menanyakan kembali kepada Harold terkait hukum melakukan penyerangan yang berdampak kepada cedera Alia serta meminta keputusannya. Harold mengatakan bahwa hukum di sini untuk melindungi Kolonel Powell dan targetnya. Namun, untuk hukum yang melindungi Kolonel Powell dan Alia tetap merujuk kepada keputusan Jaksa Agung. Kolonel Powell kemudian menghubungi Jaksa Agung George untuk menanyakan hukum terkait serangan yang akan mereka lakukan, di mana serangan itu akan berdampak kepada cedera Alia dengan presentasi sekitar 65% sampai 75%. Namun, apabila penyerangan tidak dilakukan, dengan asumsi bom bunuh diri terjadi di lokasi ramai, maka diproyeksikan akan jatuh korban lebih banyak, sekitar 80 korban. Dengan diketahuinya dari awal bahwa Alia akan terluka cukup parah, maka Jaksa Agung George tidak setuju dan meminta menunggu kondisi yang aman untuk melakukan serangan. Staf ahli Angela setuju dengan keputusan Jaksa Agung George. Dia juga menjelaskan kepada Menteri Luar Negeri bahwa dia lebih suka menunjuk Al-Shabaab sebagai pembunuh 80 orang di pusat perbelanjaan daripada harus membela serangan drone oleh pasukannya yang membunuh seorang anak yang tidak bersalah. Mendengar hal itu, Menteri Luar Negeri tidak dapat membuat keputusan dan menyuruh mereka untuk meminta persetujuan dari Perdana Menteri. Dari Perdana Menteri menyarankan penyerangan dapat dilakukan dengan korban seminimal mungkin. Terlihat dagangan roti Alia beberapa kali dibeli yang akhirnya menyisakan 2 roti lagi.
Di satu sisi, Amadou Mukhtar sudah selesai memasangkan peledak dan mulai merekam salah satu anggota baru tersebut. Namun, tiba-tiba baterai drone tersebut habis, sehingga tidak terlihat lagi aktivitas di dalam rumah target. Kolonel Powell meminta Sersan Sadik untuk menghitung ulang persentase cedera yang dialami Alia jika titik serangan dirubah menjauh. Kolonel Powell meminta cedera yang dialami Alia harus di bawah 50%. Setelah didapatkan titik serangan dengan persentase cedera sekitar 45%, Kolonel Powell menghubungi Jenderal Benson untuk menjelaskan dan meminta persetujuan untuk melakukan serangan. Dengan berat hati, Menteri Bryan menyetujui. Kolonel Powell pun meminta Steve untuk segera mengeksekusi. Engage now. Am I clear? Ringo meminta anak kecil bernama Ali yang berada di dekatnya untuk membeli seluruh roti Alia dengan imbalan uang. Saat Steve dan Carrie sudah selesai menjalankan prosedur serangan dan menembakkan senjatanya, di mana rudal akan sampai 50 detik ke titik target. Tiba-tiba Ali datang untuk membeli roti Alia dan kemudian pergi. Saat Alia mulai menjauh dari tempat itu, rudal sampai dan meledakkan rumah target berkeping-keping. She's moving. Saat identifikasi korban, dipastikan Condor dan Abdullah Al-Hadi tewas. Namun Danforth terlihat masih hidup, sehingga Kolonel Powell meminta Steve untuk melakukan serangan ulang. She's on the list. Lieutenant. What? Rifle, 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 weapon away. Yang akhirnya dipastikan Danforth tewas. Alia yang masih bernapas dibawa oleh ayah dan ibunya ke rumah sakit dengan menumpang di mobil penjaga di sana. Dokter menyatakan bahwa Alia tidak dapat lagi diselamatkan. Target operasi pun selesai, namun bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan kesedihan yang mendalam. Dan cerita pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Semoga kalian semua terhibur, tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.